Pemirsa, aksi pembakaran mimbar Masjid Raya di Makassar, Sulawesi Selatan menyulut reaksi publik. Belum juga reda bara kaum muslim dengan sederet peristiwa penyerangan terhadap ulama, kini mereka dikejutkan dengan ulah orang tak bertanggung jawab yang nekat merusak atribut di rumah ibadah umat Islam tersebut. Lantas begapa simbol-simbol agama Islam acap kali menjadi sasaran amukan warga dengan dalih sakit hati. Berikut laporan utama mimbar masjid dibakar, motifnya apa? Entah apa yang merasuki pikiran Kaba, seorang pria yang menjadi pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari lalu. Kaba mengaku nekat melakukan tindakan tak bermoral itu hanya lantaran kesal dengan perlakuan takmir masjid yang kerap memarahi bahkan mengusirnya saat tidur di masjid. Menurut informasi dari mulutnya dan telinga saya, beliau katakan, anak ini mengatakan, jengkel Kak Ustaz, selalu Kak diusir ya dengan gaya Makassar. Kalau saya tidur-tidur diusir Kak dari sana. Nah, akhirnya sering dilakukan seperti itu. Mungkin juga pengurus masjid melihat ini anak cuma datang tidur, sholatnya tidak sempurna di berjamaahnya. Akhirnya mereka diusir. Anak ini diusir karena sering diusir. Akhirnya dia benci, jengkel, marah. Belakangan, ada dugaan pelaku pembakaran mimbar masjid ini juga berada di bawah pengaruh narkoba. Benarkah? Kami sempat meminta beberapa keterangan, terutama saksi-saksi yang berada di sekitar rumah dari pelaku. Memang beberapa informasi kami dapatkan keterkaitan pelaku ini sebagai pengguna narkoba. Ini juga masih kita lakukan pengembangan. Kita masih menunggu untuk nanti pelaku dilakukan tes urin, termasuk nanti dalam pemeriksaan kita akan kembangkan apakah memang ada keterkaitan pelaku ini sebagai pengguna narkoba. Terlepas dari segala dalih yang dilontarkan Kaba, sang pelaku pembakaran mimbar masjid, kecaman terus mengalir dari sejumlah kalangan. Bukan tak mungkin ada motif lain yang terselip dari aksi amoral tersebut, mengingat peristiwa itu terjadi tak lama pasca Ustadz Caniago di Batam diserang. Dan diusut pelakunya siapapun untuk dibawa ke pengadilan. Juga sama dengan beberapa waktu yang lalu, beberapa ustadz dari kiai dianiaya oleh beberapa orang, dan tentu juga perlu ini dipelajari oleh kepolisian apakah ada kesengajaan semua ini bertuntun, dan mudah-mudahan ini tentu dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan diajukan ke pengadilan, karena ini sangat penting untuk masyarakat menilai kejadian-kejadian ini. Pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Dulu ketika Syekh Ali Jabir dianiaya oleh seseorang, lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila. Pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini proses dibawa ke pengadilan. Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang memutuskan. Bukan tanpa alasan, masalah penyerangan ulama hingga pembakaran mimbar masjid harus diusut tuntas. Sebagai negara berbineka tunggal ika, Indonesia memang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Pun tak bisa dipungkiri bila masalah toleransi beragama acap memicu konflik yang ada di bumi pertiwi.
sekarang membutuhkan sebenarnya adalah penjagaan, kalau tidak disebut dengan perlindungan kepada kegiatan keagamaan. Karena memang termasuk rumah ibadah potensial sekali untuk memicu konflik di antara kita. Yang paling murah dan paling mudah untuk memicu konflik umat di Indonesia ini khususnya, dan ini adalah ketika disulut dengan masalah keagamaan. Dan ini berpotensi untuk menyulut itu kalau penegak hukum atau kepolisian tidak segera mengantisipasinya. Lantas mengapa kini simbol-simbol agama Islam kerap menjadi sasaran? Mulai dari penyerangan sejumlah ulama hingga pembakaran mimbar Masjid Raya. Mungkinkah ada motif lain di balik sederet aksi yang tak bermoral itu? Membaca tentang motifnya perlu dikaji lebih jauh ini. Ada dua cara secara umum. Yang pertama adalah kita melihat polanya. Apakah ini pola yang baru atau pola yang berulang, dan apakah ini pola berulang pada waktu-waktu tertentu? Gitu. Dari situ bisa terlihat, oh ini disetting ataukah ini memang kejadian random yang kebetulan saja terjadi di saat ini. Terakhir adalah pembakaran di gereja di masjid di Makassar ya, mimbar masjid di Makassar. Jadi harus didalami dulu nih, ini polanya seperti apa. Jika memang ada pola berulang di waktu tertentu, misalnya di bulan September atau di bulan apapun, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang dikondisikan. Tetapi jika tidak ada pola dan ini adalah random, maka menurut saya itu adalah sebuah unfortunate event, kejadian yang sangat disayangkan kebetulan terjadi di rumah ibadah dan menyasar tokoh agama.